Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu. Sebelum memulai pelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Pada hari ini kita akan mempelajari tentang dasar-dasar penginderaan jauh. Sebelum memulai pelajaran kita pada hari ini, kalian siapkan buku paket, buku LKS, dan alat tulis. Pada era modern ini, penginderaan jauh banyak memberikan peranannya dalam kehidupan masyarakat. Pernahkah kalian menggunakan Google Map atau Google Earth? Apabila kalian pernah menggunakan Google Map atau Google Earth, tanpa kalian sadari, kalian telah menggunakan penginderaan jauh. Penginderaan jauh adalah ilmu dan seni untuk memperoleh informasi objek, daerah, atau gejala geosfer dengan menggunakan jalan menganalisis data tanpa kontak langsung dengan objek. Untuk memperoleh informasi mengenai objek yang dikaji, penginderaan jauh memerlukan alat pengindera atau sensor. Sensor penginderaan jauh dipasang pada berbagai wahana, misalnya pesawat terbang, pesawat ulang-alik, satelit, atau wahana lainnya yang memungkinkan untuk dapat melihat objek dari ketinggian. Setiap objek memiliki karakteristik dalam memantulkan tenaga, misalnya air, bangunan, gedung, tumbuhan, rumah, dan objek lainnya akan memantulkan tenaga yang berbeda-beda. Perekaman objek pada penginderaan jauh berdasarkan ketinggiannya diklasifikasikan menjadi 3 kelompok. Yang pertama, pesawat terbang rendah atau balon udara. Ketinggian antara 1000 meter sampai 9000 meter dari permukaan bumi, dan citra yang dihasilkan adalah citra foto atau disebut foto udara. Yang kedua, pesawat terbang tinggi. Ketinggian sekitar 18.000 meter, citra yang dihasilkan adalah foto udara dan multispektral. Dan yang ketiga adalah satelit. Dengan ketinggian antara 400 km sampai dengan 900 km, citra yang dihasilkan adalah citra satelit. Materi selanjutnya yaitu sistem penginderaan jauh. Sistem merupakan serangkaian komponen yang saling bekerja secara terkoordinasi untuk dapat mencapai tujuan tertentu. Komponen penginderaan jauh meliputi sumber tenaga, atmosfer, interaksi dengan objek, sensor, perolehan data, dan penggunaan data. Tenaga yang berasal dari matahari tidak semuanya dapat mencapai bumi, maka interaksi antara tenaga dan atmosfer dimasukkan dalam sistem penginderaan jauh. Begitu pula dengan interaksi tenaga dan objek, karena interaksi keduanya menentukan besarnya tenaga yang dapat mencapai sensor. Komponen-komponen pendukung tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, sumber tenaga. Sumber tenaga dalam penginderaan jauh sangat penting. Hal ini berkaitan dengan objek yang memantulkan tenaga. Sumber tenaga fungsinya agar sensor dapat merekam objek dari cahaya yang dipantulkan oleh objek. Sumber tenaga alami yaitu matahari atau sistem pasif, dan sumber tenaga buatan adalah tenaga yang dihasilkan manusia, misalnya dari lampu, yaitu sistem aktif. Jumlah tenaga yang diterima objek di setiap tempat berbeda-beda karena dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu waktu penyinaran, bentuk permukaan bumi, dan keadaan cuaca. Komponen selanjutnya adalah atmosfer. Atmosfer membatasi spektrum elektromagnetik yang dapat digunakan untuk penginderaan jauh. Atmosfer mempengaruhi panjang gelombang yang dipancarkan oleh sumber tenaga. Tidak semua sumber tenaga yang dipancarkan dapat sampai ke objek di permukaan bumi. Pengaruh atmosfer bersifat selektif terhadap panjang gelombang. Karena sifatnya yang selektif, maka terdapat istilah jendela atmosfer. Jendela atmosfer yaitu spektrum elektromagnetik yang dapat mencapai objek di permukaan bumi. Spektrum elektromagnetik yang melalui jendela atmosfer tidak sepenuhnya sampai ke permukaan bumi. Hal ini disebabkan oleh hamburan pada spektrum tampak dan serapan pada spektrum inframerah termal.
Contoh hamburan yang terjadi adalah pada saat pagi atau sore hari, sebagian langit berwarna merah dan sebagian lagi berwarna biru. Penghamburan ini didasarkan pada molekul atmosfer. Molekul-molekul yang kecil seperti molekul udara tidak menjadi hambatan gelombang untuk sampai ke permukaan bumi. Komponen selanjutnya adalah interaksi dengan objek. Objek yang ada di permukaan bumi memiliki karakteristik tersendiri dalam memancarkan atau memantulkan tenaga ke sensor. Perekaman objek oleh sensor dilakukan dengan cara melacak atau tracing. Karakteristik gelombang yang terdapat pada citra, objek yang banyak memantulkan atau memancarkan gelombang pada citra akan terlihat lebih gelap, dan objek yang memantulkan gelombang sedikit akan terlihat lebih cerah. Sebagai contoh adalah air yang jernih. Lebih banyak memantulkan cahaya dan sedikit menyerap cahaya, sehingga pada citra terlihat gelap. Begitu pula sebaliknya, pada air yang keruh, lebih banyak menyerap cahaya dan sedikit memantulkan cahaya, sehingga pada citra, objek terlihat cerah. Komponen selanjutnya adalah wahana dan sensor. Wahana adalah kendaraan yang berfungsi untuk menyimpan alat perekam. Merekam objek permukaan bumi bisa dilakukan di angkasa maupun di luar angkasa. Wahana yang digunakan dalam penginderaan jauh diantaranya balon udara, pesawat terbang, pesawat ulang-alik, dan satelit. Tenaga atau gelombang yang dipantulkan oleh objek di permukaan bumi diterima dan direkam oleh sensor. Setiap sensor memiliki kepekaan yang berbeda-beda terhadap bagian spektrum elektromagnetik. Kepekaan sensor juga berbeda dalam merekam objek terkecil yang masih dapat dikenali dan dibedakan terhadap objek lain di sekitar lingkungan. Komponen selanjutnya adalah perolehan data. Untuk memperoleh data dapat dilakukan dengan cara manual, yaitu dengan cara menginterpretasi foto udara atau citra, atau dapat juga dilakukan dengan cara digital dengan bantuan komputer. Pada umumnya, foto udara diinterpretasi dengan cara manual. Hal ini dikarenakan objek yang direkam pada foto udara mudah dikenali karena mirip dengan objek aslinya di lapangan. Untuk memperoleh data citra penginderaan jauh dapat dilakukan dengan sistem komputer. Hal ini dikarenakan objek yang direkam pada citra sulit dibedakan, dan untuk memperkecil kesalahan perolehan data dengan bantuan komputer. Dan komponen yang terakhir adalah pengguna data. Pengguna data sangat penting dalam menentukan keberhasilan analisis objek di permukaan bumi melalui foto udara atau citra. Ketepatan pengguna data bergantung pada kemampuan dalam mengolah data yang berkaitan dengan kerincian data, kemampuan menganalisis, dan kesesuaian terhadap kebutuhan data. Dan materi yang terakhir adalah pemanfaatan, keunggulan, keterbatasan, dan kelemahan penginderaan jauh. Penginderaan jauh sangat bermanfaat bagi manusia dalam berbagai bidang, misalnya kelautan, pertanian, kehutanan, pertambangan, dan sebagainya. Tetapi, selain memiliki kelebihan, penginderaan jauh juga memiliki kelemahan. Yang pertama, pemanfaatan penginderaan jauh. Penginderaan jauh dapat digunakan dalam berbagai bidang kajian, misalnya untuk kajian kelautan, hidrologi, lingkungan, klimatologi, dan kedirgantaraan. Pertama, dalam bidang kelautan, ada siasat dan MOS. Dimanfaatkan dalam inventaris kekayaan laut, mengamati pasang surut air laut, pemantauan abrasi dan sedimentasi, dan pengamatan perubahan garis pantai. Dalam bidang hidrologi ada Landsat dan Spot. Digunakan untuk pengamatan terhadap sumber air bersih, pengamatan perkembangan daerah aliran sungai, pemetaan saluran irigasi, drainase, dan sungai, dan pengamatan pengelolaan daerah aliran sungai. Yang selanjutnya, pemanfaatan dalam bidang klimatologi ada NOAA dan GMS. Dimanfaatkan untuk pengamatan perubahan iklim, pengamatan cuaca, dan pemetaan cuaca dan iklim. Pemanfaatan selanjutnya dalam bidang sumber daya alam ada Landsat, Aster, Soyuz, dan Spot.
dimanfaatkan untuk penentuan arahan penggunaan lahan, pemetaan penggunaan lahan, inventaris perubahan penggunaan lahan, pemantauan kerusakan lingkungan, dan perencanaan pengembangan wilayah. Pemanfaatan dalam bidang selanjutnya yaitu bidang antariksa, ada Ranger, Viking, Luna, dan Venera. Dimanfaatkan sebagai penyelidikan tentang luar angkasa, pengamatan benda-benda angkasa, dan pemetaan benda-benda angkasa. Yang selanjutnya adalah keunggulan penginderaan jauh. Penggunaan penginderaan jauh untuk berbagai kajian semakin meningkat. Meningkatnya penggunaan penginderaan jauh tidak lepas dari kelebihannya. Adapun kelebihan penginderaan jauh adalah citra menggambarkan objek kajian di permukaan bumi dengan bentuk, letak, dan wujud yang sama dengan aslinya, dengan daerah cakupan yang luas. Dengan menggunakan alat stereoskop, objek pada citra dapat diamati secara 3 dimensi. Objek yang sulit dijangkau oleh manusia dimungkinkan untuk dapat diperoleh dengan penginderaan jauh. Waktu yang dibutuhkan relatif singkat. Dan yang terakhir adalah kelemahan penginderaan jauh. Meskipun penginderaan jauh memiliki banyak keunggulan, ternyata penginderaan jauh juga memiliki kelemahan. Di antaranya, orang yang menggunakan harus memiliki keahlian khusus, peralatan yang digunakan mahal, serta sulit untuk memperoleh citra foto atau citra non-foto. Yang dimana proses dari awal hingga akhir itu adalah sangat rumit. Jadi itu tadi pembelajaran kita pada hari ini tentang dasar-dasar penginderaan jauh. Semoga dapat bermanfaat. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.